Ya, Tuhan, saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sampai hari ini memberi saya kekuatan untuk melewati semuanya dan sampai hari ini saya dalam keadaan sehat, itu anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Radio Suara Gracia Cirebon yang memberikan saya kesempatan untuk saya bersaksi di ruang ini dan ruang Zoom dan Facebook dan lain sebagainya. Saya bersyukur. Perkenalkan, nama saya Kris Rahayu. Saya Tuhan yang melayani bersama dengan suami di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami gembala sidang di sebuah gereja di sana. Suami saya, Bapak Pendeta Audi Yahya Koilam, suku Manado ya. Dan anak-anak saya dua, yang pertama kelas 1 SMA perempuan, yang kedua laki-laki kelas 1 SMP. Dan saat ini saya masih berada di Semarang. Saya masih menjalani treatment radiasi dan puji Tuhan kemarin hari Jumat saya sudah menjalani 24 radiasi dari 33 atau 30 yang direncanakan oleh dokter, dan ini semua kekuatan Tuhan ya. Kalau saya sampai hari ini masih kuat, teman-teman yang lain mengeluh ini dan itu, puji Tuhan sekali saya tidak ada keluhan yang sangat-sangat berarti. Radiasinya lancar, semuanya sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan sertai ya. Bu Kris, ini kita mau tahu juga nih Ibu, apa yang Ibu rasakan pada waktu sebelum dokter vonis Ibu sudah mengalami kanker payudara? Rasa di Uh, fisik, secara fisik apa yang Ibu rasakan? Jadi sebelum ketahuan saya menderita kanker payudara itu sebenarnya saya sementara berobat saraf karena ada sakit pinggang saya yang tidak kunjung sembuh. Saya sudah urut beberapa kali tapi tidak sembuh. Akhirnya saya berobat ke rumah sakit daerah ditangani oleh dokter saraf. Dan berjalannya waktu saya juga mengeluh, ada keluhan karena ada benjolan, maaf, di atas payudara saya ada benjolan. Dan saya memang sudah berusaha untuk pakai herbal ya. Herbal kalau di daerah kami itu kan terkenal gitu ya sampai kemana-mana, tapi rupanya bukan tambah mengecil, justru membesar. Dan akhirnya saya putuskan untuk berhenti minum herbal dan saya konsultan dengan dokter saraf saya. Dokter itu merujuk secara internal di rumah sakit yang sama untuk saya melakukan pengecekan, dan setelah dicek oleh dokter bedah dikatakan saya harus dirujuk ke dokter onkologi. Dan di tahun 2023 bulan Desember saya dilakukan biopsi, dan akhirnya di tahun 2024 awal, yaitu Januari ya, saya di tahun 2023 juga melakukan MRI untuk pinggang saya ya, yang waktu itu belum tahu kalau saraf kejepit. Sebenarnya untuk yang sangat membuat saya menderita bukan cancer ya, karena cancer itu tidak saya rasakan sama sekali, cuma ada benjolan begitu ya. Tapi yang saya rasakan sangat mengganggu aktivitas saya adalah sakit pinggang saya, karena sekalipun saya tidak tahu apa itu ya, belum terdeteksi kalau saraf kejepit, saya sempat tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saya harus ditolong oleh suami saya sekedar untuk bangun dari tempat tidur. Kalau tidak dibangunkan karena mungkin suami saya ada di tempat di luar rumah dan sebagainya, tidak ada orang, saya harus merayap-rayap ya istilahnya, mencari pegangan pintu untuk sekedar saya berdiri. Untuk jalan ke kamar mandi saja saya harus merayap-rayap di tembok. Yang biasanya saya bisa melakukan kegiatan ya, baik dalam rumah tangga ataupun pelayanan, saya bisa melakukannya. Hari-hari itu saya tidak bisa sama sekali ya. Jadi itulah yang membuat saya tidak berdaya ya, jangankan untuk saya sendiri, untuk orang lain pun saya tidak bisa ya. Jadi itulah yang berat bagi saya pada waktu itu. Dan di awal tahun 2024 itu bulan Januari, karena hasil MRI sudah keluar dan hasil biopsi juga sudah keluar, dua penyakit sekaligus, dokter memvonis saya bahwa saya kena saraf kejepit.
dan juga kanker payudara sudah stadium 3B. Dan itu di luar prediksi saya, sebab kami punya jemaat juga seorang perawat cuma katakan yang ada di benjolan di atas payudara itu sepertinya hanya kelenjar lemak. Jadi tumor saja saya tidak berpikir, apalagi kanker sudah stadium 3. Ya, jadi dua vonis dokter itu sungguh-sungguh membuat saya ya sangat down sekali ya. Jadi dua penyakit sekaligus saya harus hadapi dengan kondisi yang seperti itu tadi. Kalau saya sudah duduk saja, untuk berdiri saja saya harus ditarik. Gitu ya. Dan luar biasa itu kabar yang mengagetkan sekali bagi saya di awal 2024 ya, bagi saya dan suami tentunya. Gitu, Pak. Itu pengobatan masih dilakukan di Kalimantan ya, di Ya, Palangkaraya itu ya. ya. Kapan Ibu ke berobat ke Semarang nih? Setelah saya akhirnya ketahuan kanker itu, akhirnya dokter menjadwalkan saya untuk dilakukan kemoterapi, dan dokter sudah menentukan 6 kali kemoterapi sebelum dioperasi. Jadi akan terus dipantau, kalau kankernya tidak mengecil akan terus di kemo. Dan puji Tuhan juga luar biasa, Tuhan Yesus, 2 kali kemo kanker itu mengecil dan siap dioperasi. Tapi karena sudah dekat jadwal kemo ketiga, akhirnya saya harus melakukan kemo ketiga dan baru operasi. Dan puji Tuhan, operasi berjalan dengan baik, penyembuhannya juga cepat. Kalau orang-orang lain mengalami infeksi, nanah dan lain sebagainya, saya tidak. Dan itu luar biasanya Tuhan menolong saya sehingga saya bisa menjalani operasi dan melanjutkan kemo sampai ke-6 dalam pertolongan Tuhan ya. Kemo pertama, kemo kedua efeknya luar biasa, tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi luar biasanya Tuhan untuk saya. Kemo ketiga, 4, 5, 6 itu Tuhan bikin saya biasa, hanya lemas, tapi untuk makan, minum biasa, aktivitas biasa, hanya memang lemas saja ya, tapi tidak mengalami efek-efek kemo yang berat. Itu puji Tuhan berkat buat saya. Akhirnya setelah selesai kemo yang ke-6, saya harus juga menjalani radiasi di mana alat itu tidak ada di Palangkaraya. Dan akhirnya dokter merujuk saya ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Tuhannya, saya juga tahu bahwa Tuhan itu bekerja buat saya ya. 1,5 bulan sebelum saya datang ke Palangkaraya untuk melakukan radiasi, biasanya kalau kami ke Semarang harus ke Kalimantan Selatan dulu, ke Banjarmasin, di bandara sana baru bisa ke Semarang atau ke Jogja. Dan luar biasanya 1,5 bulan sebelum saya berangkat ke Semarang, Tuhan bukakan rute Palangkaraya Semarang langsung ya. Dan itu berkat buat saya, sekalipun orang katakan biasa itu rute terbuka begitu biasa. Tapi bagi saya Tuhan sudah mendahului semuanya untuk saya mendapatkan pengobatan yang terbaik. Dan juga di Semarang juga saya tidak tahu harus tinggal di mana karena saya tidak punya keluarga di Semarang. Bagaimana saya harus memikirkan biaya yang begitu besar tentunya untuk sebuah penginapan. Saya mulai mencari tahu penginapan berapa, sekian sekian sekian, belum lagi makan, minum dan kebutuhan yang lain tentunya. Dan puji Tuhan luar biasa, Tuhan berikan petunjuk dari teman saya diberikan brosur SOS ini, dan luar biasa saya menemukan SOS ini sebagai jawaban doa bagi saya untuk saya bisa tinggal di situ secara gratis ya. Ada fasilitas-fasilitas yang luar biasa, bahkan ada juga ambulan yang setiap pagi mengantar pasien ke rumah sakit dan juga kadang-kala bisa menjemput dan sebagainya. Di rumah singgah juga di situ di SOS ada kunjungan-kunjungan doa, didoakan setiap hari lewat Zoom. Ada kekuatan-kekuatan yang diberikan tuh puji Tuhan luar biasa, berkat buat saya secara pribadi dan keluarga, tentunya mengurangi semua biaya-biaya yang saya butuhkan selama di Semarang dalam pengobatan. Ya, puji Tuhan ya. Dari Palangkaraya sampai di Semarang. Ini tidak mudah dan bersyukur
pada waktu Ibu mulai berobat, akhirnya bisa berkenalan dengan sahabat orang sakit melalui brosur yang dibagikan. Ya, memang unik ya Bu ya, cara Iya, Tuhan mempertemukan Ibu dengan SOS. Kalau kalau di Madiun, pasien tahu rumah singgah SOS itu dari tukang parkir di rumah sakit, karena tukang parkir tahu tempat ini. Ibu dapat dari brosur, puji Tuhan, Tuhan sudah luar biasa pimpin. iya Nah, Pak. eh, Ibu sudah menjalani kemo 6 kali, lalu radiasi ya Bu ya. Iya betul Pak. Berapa kali radiasi Bu? Kalau dokter mengatakan kemarin 33, cuma ketika saya konsul, apakah kira-kira 25 cukup dok? Oh tidak, paling tidak 30. Dan menurut pengalaman-pengalaman teman yang juga kanker payudara, mereka cukup 30. Begitu. Oh, ada diskon ya Bu ya. Dari 30. Disenangi itu Pak, Ada diskon. potongan ya. Wah, sekarang sudah ke berapa Bu? Radiasi ke berapa ini? 24 Pak, nanti hari Senin Oh, 25. sedikit lagi ya. Saya kontrol dokter, kemudian akan dicek lagi dan akan dilakukan simulator lagi untuk pindah ke mesin mesin yang lain, mesin kobal namanya, sehingga saya 5 kali lagi nanti di situ, di mesin yang Oh, ya. Puji Tuhan ya, jadi sudah mau masa-masa terakhir ya dari betul. radiasi ini ya. Dan yang kemo sudah tuntas ya. Nah, Ya. yang tadi belum terjawab mungkin yang saraf kejepit ini bagaimana nasibnya saraf kejepit ini, Bu? Ya, jadi puji Tuhan Pak, setelah saya akhirnya kan harus konsentrasi di satu penyakit ya. Kalau dua-dua, saya mungkin akan terlalu berat menjalaninya, sehingga pada waktu itu saya putuskan dengan suami sudah kita konsen di kansernya karena ini berbahaya. Gitu. Ketika saya lepas semua obat-obatan saraf saya lepas semua, saya tidak minum. Uh, Puji Tuhan luar biasa ya, dengan doa pastinya ya Pak ya. Justru saya mulai bisa beraktivitas, mulai saya bisa menyapu, mulai saya bisa memasak, mulai saya bisa melakukan pekerjaan sekalipun tidak terlalu berat ya, yang tadinya tidak bisa saya kerjakan, justru bisa saya kerjakan. Dan ke Semarang ini pun saya tidak ada pendamping Pak, Oh, tidak ada, saya sendiri saja bisa melakukan semuanya. Cuma kalau saya kecapean dan terlalu lama berdiri, itu yang saya harus tahu sendiri kapan saya harus istirahat gitu. Tapi luar biasa, saya sudah sampai di Semarang ini yang dulunya tidak bisa bangun, saya ke sini tanpa pendamping. Ini luar biasa, berkat Tuhan, mujizat Tuhan buat saya Pak. iya. Apalagi di rumah singgah mesti naik tangga ya, Bu ya. Iya betul, betul. Itu luar biasa. Dari yang terbaring harus ditolong untuk bangun, sekarang Ya, sudah bisa melakukan aktivitas ya, walau belum maksimal ya, walau belum maksimal tapi sudah bisa melakukan itu. ya, Wah, sudah luar biasa, tingkat meningkatnya itu sudah cukup baik. luar biasa. Ya. Nah, ini memang uh, tidak mudah menjalani masa-masa kemo, radiasi dan lain sebagainya. Ini Ibu sebagai wanita dan juga sebagai seorang pendeta, apa pesan-pesan Ibu buat ini kan, terus terang kalau saya katakan banyak nih ibu-ibu yang sakit ini kebanyakan kenanya kanker payudara nih Bu. Apa Iya, pesan-pesan Ibu buat mereka melalui kesempatan ini? Silakan Bu. untuk yang pertama, ketika kita mendapatkan vonis dokter, jangan takut duluan. Memang awal dulu saya sebagai manusia biasa Pak ya, takut juga saya karena tidak menyangka seperti itu. Dan saya mendengar kata cancer saja sepertinya sudah di ujung kematian begitu, dan menakutkan sekali bagi saya. Bagaimana saya menjalani hari-hari ke depan, pengobatan ke depan. Ya kalau sembuh, kalau meninggal bagaimana? Saya memang belum siap, belum siap, terus terang saja belum siap meninggal. Nah,
Saya pikirkan anak-anak saya harus rawat mereka sampai kalau boleh mereka sukses kayak gitu ya. Jadi saya waktu itu takut ya. Tapi satu ketika saya ini kesaksian dulu Pak ya. Jadi Ya, ketika saya sedang berdoa di gereja pada waktu saya sedang khususnya menderita seperti itu, saraf kejepit dan vonis dokter, saya datang ke gereja, saya berdoa. Dan disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan penyertaannya bagi saya dikasih lihat, saya itu ada di ujung jalan, dan jalan itu memang jalan yang harus saya lalui, berkelok-kelok jalannya, dan itu berkabut dan ada pohon-pohon di sekelilingnya. Saya tidak tahu ujung dari jalan itu apa sebelum saya menjalaninya semuanya, karena saya masih di ujung jalan yang harus saya lalui. Tapi saya melihat kira-kira 3 meter dari saya berdiri, ada Tuhan Yesus di situ. Siap untuk berjalan bersama dengan saya. Cuma itu yang Tuhan kasih lihat kepada saya. Dan dalam hati saya sungguh meyakini bahwa apa yang harus saya jalani, saya tidak tahu ujungnya seperti apa nanti. Berkelok-kelok jalannya. Tapi yang Tuhan pastikan kepada saya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan saya, menyertai saya, mendahului saya, menyiapkan semuanya, termasuk yang saya saksikan tadi ya. Tuhan sudah atur semuanya, Tuhan sudah siapkan semuanya sampai saat ini. Tuhan memberi saya kekuatan. Kalau teman-teman itu cek lab setiap 5 kali radiasi, cek lab, kalau hasilnya bagus bisa melanjutkan radiasi, kalau hasilnya tidak bagus mereka harus mundur dulu untuk tidak sinar. Kalau saya, puji Tuhan, setiap cek lab hasilnya bagus, bahkan harusnya saya cek lab, dokter bilang tidak usah cek lab karena hasilnya selalu bagus. Sampai hari ini Tuhan sudah nyatakan penyertaannya untuk saya, dan saya yakin percaya apa yang saya jalani dalam penyertaan Tuhan. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang sakit atau sedang menjalin pengobatan atau baru-baru mendapatkan vonis dokter, takut, khawatir, itu biasa. Tapi jangan sampai membuat iman kita tidak percaya kepada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar ada. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Ketika kita berserah, Tuhan pasti memberikan jalan dan kekuatan bagi kita. Seperti yang saya alami, Tuhan sampai hari ini menyertai saya dalam setiap pengobatan saya melihat bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan selalu memberikan saya kemampuan, kekuatan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak merasa bahwa saya sakit, tapi saya tetap percaya bahwa inilah jalan yang saya harus lewati, tapi ada Tuhan di situ. Jangan ragukan kuasa Tuhan, jangan ragukan setiap doa kita. Mungkin hari ini kita berdoa sudah lama berdoa, tapi tetaplah berdoa sampai kita mengalami sendiri apa yang kita doakan. Begitu Pak. ya. Puji Tuhan sudah satu langkah yang luar biasa ya. Jadi buat para pasien ingat engkau bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Kadang-kala kita merasa saya berjalan hanya sendiri. Saya menderita sakit kanker, tidak ada yang menemani dan lain sebagainya. Bukankah Dia Immanuel yang senantiasa menyertai kita? Dia bersama dengan kita, ini yang sangat penting. Ada kayak firman Tuhan yang memberi kekuatan buat ibu ketika sakit dan disakit ini yang ibu alami? Ya, ada beberapa, tapi saya akan mengutip di dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai hari ini, bahwa Tuhan akan menyertai saya dalam setiap kesesakan saya dan dia menjawab setiap doa saya. Ya, satu ayat yang luar biasa ya. Tuhan senantiasa hadir menolong setiap dari kita. Ada pujian yang memberi kekuatan buat ibu?
Ujian ini menyatakan bahwa apa yang saya alami menyatakan mujizat dan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan sakit saya ya. Lagu ini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Apa yang saya alami adalah mujizat Tuhan yang harus saya sampaikan kepada banyak orang, supaya orang banyak pun mengalami pertolongan dan kekuatan Tuhan. Iya, ini tidak mudahnya ibu harus berpisah dengan suami dan anak-anak yang ada di Kalimantan, ibu di Jawa, ya, karena masa pengobatan ini ya. Dan puji Tuhan sudah tidak lama lagi akan tuntas ya dengan radiasi ini. Kita berharap dan kita terus dukung di dalam doa supaya Tuhan pulihkan dengan sempurna, ibu boleh sehat lagi, kembali ke ladang pelayanan di Kalimantan Tengah, ya, makin dekat dengan ibu kota, ya. Palangkaraya sekarang makin dekat dengan ibu kota, dulu jauh, sekarang dekat ibu ya. Luar biasa, dan semoga anak-anak juga tetap sehat, tetap kuat. Suami bisa melayani dengan tidak mudah ya. Kalau biasa bersama dengan ibu, sekarang mesti sendiri, itu juga tidak mudah. Ya. Kita tetap dukung di dalam doa supaya Tuhan memakai hambanya menjadi saluran berkat Tuhan. Ya. Jadi ada dua rekan pendeta dari Palangkaraya nih, Ibu Kris dengan Ibu Agnes nih, yang sama sakitnya nih ya. Betul. Semoga nanti satu saat siapa tahu ya saya bisa main ke Palangkaraya, wah bisa mengunjungi ibu-ibu yang luar biasa ini. Oke deh, iya, nanti kita jumpa di sana, gitu. Jadi kita ambil waktu sejenak ya, kita mau berdoa untuk Ibu Kris, ya, masih masa radiasi ini, masih 6 kali lagi ya Bu ya? Iya betul Pak. 6 kali lagi ya, betul, oke. Yuk, mari kita sama-sama kita mau berdoa. Bapak di dalam surga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan Ibu Kris Rahayu yang sedang menjalani masa radiasi atas kanker payudaranya. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, supaya Tuhan bersihkan sel-sel kanker yang ada. Dan biarlah kesembuhan dari Tuhan turun atas Ibu Kris Rahayu. Kami berdoa berkati hamba-Mu ini, dan Tuhan pulihkan dia boleh kembali melayani Tuhan di Palangkaraya. Kami mengingat juga untuk suaminya, anak-anaknya, Tuhan berkati mereka. Berkati pelayanan suaminya di sana, yang sekarang harus merangkap baik sebagai gembala sidang, sebagai seorang ayah sekaligus, sebagai seorang ibu, untuk membesarkan dua anak yang Tuhan percayakan. Ibu Kris juga yang saat ini masih di Semarang, Tuhan juga sertai, lindungi dia, dan berkati masa-masa pengobatan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Kris Rahayu, menjadi saluran berkat Tuhan. Dan biarlah dia senantiasa menyaksikan Kristus yang hidup di dalam dirinya kepada banyak orang. Bersama dengan Tuhan, perkara-perkara besar terjadi dalam hidup Ibu Kris. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama. Kami mau menyerahkan saat kami membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 15. Keluaran 15, saya akan mengajak kita melihat ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Saya tidak baca semua, tapi saya baca sebagian. Ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa.
Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan peristiwa yang baru kita baca tadi, itu peristiwa eh, ada hal yang mendahului peristiwa itu, yaitu ketika mereka menyeberangi laut, bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sebelumnya mereka melihat sendiri bagaimana 10 tulah, ya, bagaimana tiang awan, tiang api menyertai mereka, bagaimana Tuhan pimpin mereka bisa menyeberangi laut Teberau. Sungguh luar biasa, saudara. Kedahsyatan Tuhan sudah dinyatakan. Dan sekarang mereka berjalan. Firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas kepada kita, ayat yang ke-22 tadi, ya, dikatakan mereka dari laut Teberau, mereka berjalan di padang gurun Sur 3 hari lamanya berjalan, tidak mendapat air. Saudara, bukan perkara yang sulit dan bukan perkara yang besar, saudara. Hanya masalah air, saudara. Kalau sebelumnya mereka boleh menyaksikan Tuhan yang dahsyat secara luar biasa, kali ini mereka diperhadapkan kepada masalah air. Saya bisa bayangkan bagaimana air menjadi kebutuhan kita. Dan sudah berjalan 3 hari di padang gurun, mereka tidak mendapat air. Kalau perginya satu orang mungkin tidak apa-apa ya. Ini orang yang keluar, orang Israel yang keluar dari Mesir, diperkirakan berjumlah sekitar ada 2 juta orang. Bayangkan 2 juta orang kehausan. Ini kan rame ya. Kalau 2 juta orang kehausan, waduh, pasti yang satu teriak air, air. Wah, kalau semua teriak air, konser bareng 2 juta orang kan lumayan rame itu. Ya, jadi di sini kita melihat kebutuhan yang amat sangat. Apa yang terjadi dengan kebutuhan itu? Ayat 24 mengatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Saudara, ini kebiasaan manusia, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, mengapa setelah mengalami mujizat besar, bangsa Israel masih mengeluh seperti ini? Ya, dan saya boleh melihat di sini apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, bangsa Israel ini fokus kepada masalah. Masalahnya apa? Kebutuhan air itu tadi. Mereka melupakan semua yang sudah pernah terjadi bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah tolong secara luar biasa, mereka lupakan itu. Yang penting masalah yang ada di depan saya sekarang, Tuhan. Yang lalu sudah lewat, Tuhan. Sekarang ini. Itu yang menjadi pola pikir mereka. Fokus kepada masalah. Lalu juga mereka menjadi orang yang kurang iman dan tidak sabar. Bagaimana Tuhan mau tolong? Lagi haus nih Tuhan. Ya, 2 juta orang pengen minum. Saudara, berapa liter kira-kira itu? Ya, 2 juta orang loh. Ini bukan masalah 1 liter, 2 liter. Kalau yang muncul Sungai Kerit mungkin bisa kering langsung disedot 2 juta orang. Ini kebutuhan air yang sangat banyak, saudara. Nah, kita melihat di sini, kadang-kala kita juga seperti orang Israel, tidak sabar. Kita hanya tahu, Tuhan sekarang saya sedang sakit. Saya butuh sembuh Tuhan. Saya tidak mau tahu lagi yang lalu Tuhan sudah tolong saya ataupun karya Tuhan yang begitu hebat terjadi di masa lalu. Yang penting sekarang Tuhan, aku mau sembuh. Jadi kita sudah mengabaikan Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan yang luar biasa. Dan kita seringkali jadi orang yang tidak sabar. Tuhan, mana sih dokter yang paling the best? Cari dokter yang paling the best. Padahal di hadapan kita dokter, di atas segala dokter, kita sudah tahu. Tapi secara manusia, kita selalu berburu siapa dokter yang terbaik dan kita bisa berobat kepada dia. Saudara, kita menjadi orang yang seringkali tidak sabar, pengen cepat, pengen tuntas, pengen segera dapat. Namun saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Tuhan dan pembentukan Tuhan bukan kita maunya kita, tapi maunya Tuhan. Nah, di sini kita melihat tadi bangsa Israel menjadi kurang fokus hanya fokus kepada masalah, kurang sabar, dan mereka meragukan Tuhan, apakah Tuhan sanggup menolong. Lalu kemudian pengaruh lingkungan, saudara. Mereka tidak biasa kehausan, tidak biasa susah. Betul mereka menjadi budak di Mesir, tetapi makan minum mereka masih dapat, saudara.
Ya, orang tidak makan mungkin nggak apa-apa. Kalau tidak minum ini jadi masalah. Betul ya? Kalau kita tidak makan mungkin tidak masalah, kita mesti bisa tahan. Kalau tidak minum, ini kasus berat, saudara. Kita akan dehidrasi dan lain sebagainya. Jadi mereka waktu bekerja dulu di kerja paksa di Mesir, mereka biasa bekerja, mereka biasa uh, mengalami kehausan tapi dapat minum. Dan sekarang mereka berjalan di padang pasir tidak dapat minum. Saudara, jadi harus bagaimana saudara menghadapi situasi yang seperti ini? Di sini kita mau belajar, yang pertama kita belajar bersyukur sama Tuhan. Bersyukur kalau segala sesuatu lancar, mudah. Tetapi Tuhan minta kita bersyukur di dalam segala hal, termasuk di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa yang tidak mengenakan tadi. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kita juga belajar melalui peristiwa ini, kita harus memperkuat iman kita. Kalau dalam konteks kita sekarang adalah bagaimana kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ini menjadi sangat penting. Sakit penyakit tidak membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Sakit penyakit justru membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur banyak beberapa pasien yang menderita sakit kanker mengikuti gerakan baca Alkitab. Itu baik sekali. Ya, di SOS Jakarta mereka sudah hampir tinggal besok nih terakhir baca kitab Wahyu, pasal terakhir besok. Jadi mereka sudah selesai membaca perjanjian baru. Lalu kemudian mereka begitu bersemangat lanjut baca perjanjian lama. Ya, jadi ini sangat baik sekali, saudara. Ya, kita makin dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, uh, hidup dekat dengan Tuhan, itu menjadi kekuatan buat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya yang kita harus perhatikan, sabar menunggu jawaban. Ya, kalau saya bertanam tanaman, saya tidak sabar, begitu muncul kecil, lalu saya sudah cabut sedikit, besoknya saya cabut lagi, lama-lama tanaman itu tidak tumbuh, mati pasti. Jadi kita harus sabar, ya. Menunggu jawaban Tuhan juga harus sabar seperti itu. Sabar menunggu. Tuhan mau tahu kesabaran kita sampai mana sebenarnya. Sabarkah kita menanti jawaban Tuhan? Ya. Lalu yang Tuhan minta berikutnya adalah fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Fokus kepada masalah membuat kita tidak bersyukur. Tetapi fokus kita kepada Tuhan membuat kita limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita perhatikan tadi Ibu Kris, dari tadinya terbaring saja, sebenarnya perkara biasa ya. Terbaring kalau bangun kan biasa ya. Tetapi karena sakit tadi membuat tidak bisa bangun. Jadi dengan kata lain saudara, ketika engkau bisa bangun dari tempat tidurmu, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Saya pernah mengalami kecelakaan juga, tapi sampai saya kemudian nggak bisa bangun, harus ditopang untuk duduk, baru saya bisa beraktivitas. Ya, saya merasakan di situ seperti yang Ibu Kris alami tadi, bagaimana harus ditolong untuk bisa bangun, itu tadi. Ya saudara, jadi ketika engkau bisa bangun dari tempat tidurmu, bisa duduk, bersyukur sama Tuhan. Kadangkala kita bingung diminta bersaksi, apa yang harus saya saksikan? Saya bisa bayangkan kalau di gereja ada kesaksian, lalu orang bilang, saudara saya bersyukur Tuhan dahsyat. Saya yang tadinya hanya bisa tertidur, terbaring, hari ini saya bisa bangun dari tempat tidur. Oh saudara, itu kedahsyatan luar biasa loh. Buat mereka yang mengalami masa itu, tahu betapa beratnya. Mungkin orang yang tidak mengalami masa itu, menganggap biasa-biasa saja, ringan saja. Tapi itu perkara yang luar biasa. Saya bisa bayangkan ketika Ibu Kris tinggal sendiri, suami pelayanan, mau ke kamar kecil, itu perjuangan yang tidak mudah sama sekali. Itu berat sekali. Tapi kita punya Tuhan yang mampu menolong, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita bisa melihat bagaimana Ibu Kris ditolong Tuhan, sudah bisa bangun, bisa beraktivitas, walaupun belum seperti dulu ya, walaupun belum seperti dulu, tapi di situ tangan penyertaan Tuhan menyertai. Jadi bukan lagi fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau punya Tuhan yang luar biasa.
Jangan seperti bangsa Israel hanya tahu menggerutu ngomel sama Tuhan. Ya, stop itu semua, mari ganti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mujizat terjadi ketika engkau bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan, engkau sadari, engkau punya Tuhan yang luar biasa ketika engkau bersyukur kepada Tuhan. Miliki hati yang bersyukur sampai kapanpun. Seberat apapun perjuangan engkau alami, bersyukurlah. Ketika engkau bersyukur, engkau bisa mengatakan, Tuhan Yesus baik. Sekalipun cancer tahap akhir engkau sedang alami, tapi engkau punya Tuhan yang sangat peduli. Mujizat Tuhan bisa terjadi di luar yang kita pikir, di luar yang kita tahu. Tuhan peduli dengan kita. Saat engkau tidak berdaya, saat engkau terkapar, Tuhan hadir bersama engkau. Jadi percaya sama Tuhan sampai akhir hidupmu. Dia menyertai engkau, dia tidak pernah membiarkan kau berjalan sendiri. Ya, kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan atas Ibu Kris, dan kita juga mengambil pelajaran dari firman Tuhan tadi. Mari fokus kepada Tuhan. Dan jangan pernah tidak sabar dengan Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kita akan melihat di sana kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita atas pertolongannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin menyertai setiap dari kami sampai saat ini. Dikala gelombang kehidupan menerpa, kami boleh belajar dari kisah bangsa Israel keluar dari Mesir ini. Tuhan, mereka mengeluh karena berjalan di padang gurun dan mereka tidak punya air untuk diminum. Tapi di situ kami boleh diingatkan bagaimana kami harus fokus kepada Tuhan, bagaimana kami harus bersyukur kepada Tuhan, dan kami harus sabar menanti pertolongan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak sabar, ampuni kami yang seringkali fokus bukan kepada Tuhan, tapi kepada sakit, penyakit, dan masalah kami. Ampuni kami yang seringkali menggerutu kepada Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur. Dan ketika kami bersyukur, kami akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.